Mari kita melanjutkan pembahasan kita dengan tema ruang yang penuh makna. Ibrani pasal 9 ayat 2. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Pernahkah saudara masuk ke ruangan yang begitu indah, hingga membuat saudara berhenti sejenak dan terpesona? Ruang kudus dalam kemah suci pasti memberikan perasaan yang seperti itu. Tetapi lebih dari sekedar keindahan, setiap benda di dalamnya syarat dengan makna rohani yang mendalam. Ayat ini menggambarkan ruang pertama yang disebut ruang kudus, berisi 3 benda suci, kandil emas, meja roti sajian, dan roti yang disebut roti persembahan. Ketiga benda ini bukan sekedar perabotan, tapi simbol-simbol yang mengajar tentang hubungan Allah dengan umatnya. Kandil emas dengan 7 lampu yang menyala terus-menerus melambangkan Allah sebagai terang yang tidak pernah padam. Dalam kegelapan dunia ini, Allah tetap menjadi sumber penerangan bagi umatnya. Terang itu tidak bergantung pada sinar matahari atau bulan, tetapi menyala karena minyak yang selalu dipelihara oleh imam. Ini mengajar kita bahwa kehidupan rohani memerlukan pemeliharaan yang konsisten. Kita perlu terus mengisi minyak melalui doa, membaca firman, dan persekutuan dengan Allah. Meja dan roti sajian mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber makanan rohani yang sesungguhnya. 12 roti yang mewakili 12 suku Israel menunjukkan bahwa Allah memelihara semua umatnya tanpa terkecuali. Roti ini diganti setiap minggu, mengajarkan bahwa berkat Allah itu selalu segar dan selalu baru setiap hari. Hal yang menarik adalah ruang ini disebut ruang kudus. Kudus tetapi belum yang terkudus. Ini mengajarkan bahwa dalam perjalanan rohani ada tingkatan-tingkatan kedekatan dengan Allah. Ruang kudus adalah kemajuan dari halaman, tetapi masih belum mencapai ruang maha kudus, di mana Allah berdiam. Nah, bagi kita pada hari ini, mengingatkan bahwa hidup Kristen adalah sebuah perjalanan yang progresif menuju kedekatan yang semakin dalam dengan Allah. Mungkin saudara sudah masuk dari dunia ke dalam kehidupan beriman, sudah ada di halaman, sudah mengalami pertumbuhan rohani dalam ruang kudus. Tapi Allah masih memanggil saudara untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam persekutuan dengannya. Jangan puas dengan tingkat rohani yang sudah saudara capai sekarang. Seperti imam yang setiap hari masuk ke ruang kudus untuk memelihara kandil dan mengganti roti, kita pun perlu konsisten dalam disiplin rohani kita. Terang rohani kita perlu dipelihara. Makanan rohani kita perlu diperbaharui setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah terang dunia dan roti hidup yang sesungguhnya. Terima kasih karena Engkau telah membawa kami dari kegelapan dunia ini ke dalam terang-Mu yang ajaib. Tolong jangan biarkan kami puas dengan tingkat kedekatan yang sudah kami capai dengan-Mu. Seperti kandil yang terus menyala dan roti yang selalu segar, bantu kami untuk konsisten memelihara kehidupan rohani kami. Pimpin kami masuk semakin dalam ke dalam persekutuan dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.